Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mesra Eliani Sinaga dengan NIM akhir 168, dengan teman saya Ferdi Susilo dengan NIM akhir 152. Di sini kami akan menjelaskan diagram interaksi kolom, yang dimana kami memakai kolom 50 kali 50 cm. Untuk datanya, yang pertama dimasukkan FC 25 MPa dan juga FY 400 FPa. Selanjutnya, dimasukkan untuk beban K1, K2, K3 sampai K5-nya. Yang pertama kami masukkan beban P 20.000 kg, beban K2-nya 8.021 kg, K3-nya 90.000 kg, keempatnya 20.865 kg, dan K5-nya 822 kg. Selanjutnya memasukkan nilai M, K1-nya 120 kg meter, K2-nya 130 kg meter, ketiganya 3.000 kg meter, keempatnya 1.290 meter, dan kelimanya 102 kg meter. Selanjutnya perencanaan tulangan. Untuk MU-nya K1 1,2, K2 1,3, K3 sama dengan 30, keempatnya 12,9, dan kelimanya 1,02. Untuk PU-nya didapatkan hasil K1 200, K2 80,21, K3-nya 900, keempatnya 208,65, dan kelimanya 8,22. Untuk data selanjutnya itu bisa dilihat pada layar berikut, dan untuk row pakainya itu disesuaikan dengan diagram interaksi kolomnya. Nah, karena K1 sampai K5-nya itu masih berada di dalam garis 1,8 di sini, maka untuk row pakainya itu 1,8% atau 0,018. Sehingga untuk upper low-nya itu untuk K1 4.500, K2 4.500, K3 5.000, K4 4.500, dan K5 4.500. Maka untuk tulangan yang dipasang itu K1 tulangannya 10 dengan diameter 25, K2 juga sama, K3 tulangannya 10 dengan diameter 26 mm. Untuk K4 dan K5-nya tulangannya 10 dengan diameter 25 juga. Maka untuk apakainya itu K1 didapat 4.906, K2-nya 4.906, K3-nya 5.307, K4-nya 4.906, dan K5-nya 4.906. Jadi kita harus menentukan jumlah tulangan yang dipakai dan diameter yang digunakan agar untuk apakainya memenuhi. Dan selanjutnya pembesian begelnya untuk K1 sampai K5-nya pakai diameter 8. Maka untuk jarak pembesian begelnya itu bisa dilihat 8 8.350, K2 8.350, dan sampai K5-nya 8.350 juga. Dan untuk diagram interaksinya bisa dilihat pada layar berikut. Baik, untuk kali ini saya akan melakukan pemodelannya di SP kolom. Di sini pertama-tama kita sebelum itu kita masuk ke input, terus kita masukin general information ini terserah isinya apa aja. Untuk kolom dan engineer ini untuk desain code-nya ini kita menggunakan ACI 318-14, terus menggunakan unit metrik dan investigation karena kita ingin mencari atau menganalisis. Terus klik OK nanti ya kalau sudah. Kemudian habis di itu masukkan materialnya sesuaikan dengan data yang di etaps. Kemudian kita menggunakan sectionnya kita menggunakan rectang karena di etaps pun kita menggunakan section ini rectang ya, bentuknya kotak. Kemudian kita masuk reinforcementnya, reinforcement kita menggunakan side difference ini kita beda ya antara jumlah bar di top, bottom dengan di left dan right-nya, kanan dan kirinya itu berbeda. Jadi menggunakan side difference. Kemudian lanjut ke
load. Load ini kita menggunakan Axia load dan dimasukkan aja pembubarannya ini dari data di etaps. Kemudian ketika sudah langsung di solve, langsung di execute di F5. Nanti muncul gambar seperti ini. Terima kasih. Kita mengambil data dari tools analyze pada etaps kita untuk mengambil data kolom. Nah, untuk data kolom yang kami dapatkan seperti yang tertera pada layar. Nah, selanjutnya itu kita menentukan gaya dalamnya. Yang pertama, untuk gaya aksial lenturnya, kita mencari pada kondisi Pmax-nya. Pada kondisi Pmax, kita dapat mengambil dari data etaps kolom ini dengan cara melakukan menentukannya dari terkecil sampai terbesar atau terbesar sampai terkecil sesuai dengan yang diminta pada tabel berikut. Dari data ini, jadi kami sudah mendapatkan rekapan untuk Pmax dan Pmin-nya serta M2 max dan M2 min-nya dan M3 max dan M3 min-nya dapat dilihat pada layar berikut. Selanjutnya itu kita menentukan gaya gesernya. Yang pertama gaya geser tumpuan, V2-nya kita ngambil yang maksimum, V3-nya juga kita mengambil dari yang maksimum. Itu tetap didapat dari data etaps kolom kita. Cara menentukannya bisa aja kita filter lagi dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Oke, selanjutnya gaya geser lapangan. Kita ngambil yang terbesarnya juga, sehingga didapat V2-nya 3,968 dan V3-nya 8,67. Nah, selanjutnya itu kita menentukan gaya tekan terkecilnya. Untuk gaya tekan terkecil ini, kita mengambil nilai P yang mendekati angka 0. Nah, jika kita melakukan sortir, maka didapat untuk gaya tekan terkecilnya itu minus 16,47. Selanjutnya, kita masuk ke desain longitudinal. Untuk referensinya ada SNI 2847 tahun 2013 dan SNI 2847 tahun 2019. Nah, di sini kita menginput data sesuai yang diminta, yang seperti terlihat pada layar. Untuk panjang kolomnya 4500 mm, 4500 mm, dan untuk lebar kolomnya 500 mm dan tinggi kolomnya 500 mm. Selanjutnya untuk diameter tulangannya 25 dan diameter tulangan sengkang atau DS-nya itu 10. Selimut bersihnya 40 dan kuat tekan 5. Tulangan longitudinalnya atau FY 400 dan kuat lelehnya 240 dan tinggi baloknya itu 450 sehingga didapat LN-nya 4050. Nah, untuk syarat gaya dan geometrinya sudah oke, maka lanjut ke pengecekan terhadap gaya dalam aksial lentur. Di sini kita menginput untuk jumlah tulangannya 18 dan hasilnya juga sudah oke. Selanjutnya pengecekan strong column-nya atau weak beam. Nah, di sini jika kita menginput datanya, untuk hasil akhirnya juga sudah oke. Selanjutnya itu desain transversal. Tetap menggunakan acuan yang tadi, kita menginput data, lalu di sini kami menggunakan jumlah kaki sisi pendek atau N1-nya 6 dan kaki sisi panjangnya juga 6. Untuk spasinya kami menggunakan 60 dan spasi kaki terbesarnya itu 300 mm. Selanjutnya ada sisi pendek atau sumbu lemahnya. Untuk hasilnya sudah oke. Untuk sisi panjang dan sumbu kuatnya juga sudah oke. Dan untuk cek spasinya juga sudah oke dari data yang telah dimasukkan tadi. Selanjutnya itu kuat geser zona sandy plastis. Untuk gaya geser desain itu didapat 323,462. Dan untuk hasilnya pengecekannya juga sudah oke. Dan untuk tahanan geser beton sumbu kuat, untuk hasilnya juga sudah oke. Dan selanjutnya ada tulangan transversal luar zona sendi plastis atau tumpuan. Di sini kami menginput untuk jumlah kaki sisi pendeknya 4, sisi panjangnya juga 4, dan untuk spasinya 100. Untuk pengecekannya sudah oke.
Dan untuk tahanan geser beton sumbu lemahnya juga sudah oke. Dan yang terakhir untuk tahanan geser beton sumbu kuatnya, untuk untuk hasilnya juga sudah oke. Untuk datanya ini dimasukkan sesuai dari etaps yang kita lakukan dan dari preliminary kolom. Dan untuk kesimpulannya, syarat gaya dan geometrinya sudah oke, kapasitas lenturnya oke, kapasitas gesernya oke. Untuk tulangan longitudinalnya itu menggunakan tulangan 18D25, tulangan transversal atau sengkang tumpuannya untuk sumbu lemah 6D10 sampai 60, untuk sumbu kuatnya 6D10 sampai 60 juga, dan tulangan transversal atau sengkang lapangannya itu untuk sumbu lemahnya 4D 4D10 sampai 100 dan untuk sumbu kuatnya 4D10 sampai 100. Nah, untuk mendapatkan hasil ini kita perlu menentukannya dari data-data yang kita input dari tabs kita. Demikianlah hasil akhir dari desain kolom yang dapat kami kerjakan dan sampaikan. Untuk video yang telah kami sampaikan, apabila ada kesalahan kata kami mengucapkan minta maaf. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih.